works right next door in the Queen's Royal Chapel, one day a week. Easiest job in the tower. Further to your right, this grand building is the newest building within the complex, built in 1845, and it was built to house 1,000 soldiers of the tower garrison. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci Travel. Pada hari ini Suci mau mengunjungi Tower of London. Gedung di belakang Suci ini adalah tempat di mana kerajaan Inggris menyimpan kekayaan mahkota kerajaan Inggris. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Yuk ikut Suci jalan-jalan ke Tower of London. Menara London bukan nama resmi dari bangunan ini. Resminya namanya adalah Istana Kerajaan Yang Mulia dan Benteng Menara London. Upacara kunci adalah salah satu ritual militer tertua yang tersisa. Tradisi bersejarah mengunci gerbang di menara telah terjadi setiap hari di London selama lebih dari 700 tahun. Selama Perang Dunia Kedua, api yang berkobar menghancurkan menara ini, dan bahkan ketika wabah penyakit besar datang malapetaka di London. Penjaga menara yang dipanggil Beef Eater benar-benar telah melayani ratu dan negara dengan serius. Selama upacara, kepala penjara Yeoman membawa lentera di satu tangan dan kunci ratu di tangan lainnya. Penjaga lainnya menunggu di gapura menara sebelum pertunjukan dimulai. Ini benar-benar untuk pemandangan yang harus dilihat kalau Anda datang ke London. Suci baru saja keluar dari gedung di belakang Suci ini. Gedung di belakang Suci ini adalah tempat di mana kerajaan Inggris menyimpan mahkota-mahkota kerajaan Inggris. Salah satu hal yang buat Suci sangat kaget adalah tadinya Suci pikir mahkota itu adalah sesuatu yang sangat spesial, di mana mahkota yang satu diturunkan kepada raja yang pertama, ke raja kedua, dan selanjutnya. Tapi ternyata di kerajaan Inggris ini mahkotanya itu diberikan ke setiap raja. Misalkan Raja Edward pertama diberikan ke mahkota A, Raja Edward kedua diberikan mahkota B, dan salah satu mahkota yang paling spesial yang berada di gedung di belakang Suci ini adalah mahkota yang diberikan kepada Ratu Elizabeth yang saat ini sedang menjadi ratu di kerajaan Inggris. Mahkota ini memiliki diamond yang sangat-sangat besar, dan yang paling spesial adalah diamond yang ditaruh di semacam tongkat, ya. Itu adalah diamond terbesar di dunia, besarnya 530 karat, bayangkan. Jadi besarnya itu sebesar ini, ya, sebesar begini, 530 karat, yang ditemukan di South Afrika tahun 1905. Ya, ini adalah diamond yang terbesar, dan ini tidak hanya satu-satunya diamond yang ada di mahkota tersebut. Jadi kalau misalkan kalian melihat, ya, datang ke sini, ya, take your time untuk melihat, ya, dan bolak-balik Suci itu sampai beberapa kali. Mereka bilang, oh di sini bisa sampai 10 sampai setengah jam. Suci di dalam tuh sampai 1 jam untuk melihat mahkota kerajaan Inggris. Terus
terus terang pada saat Suci melihat-lihat harta kerajaan Inggris di dalam ini, Suci merasa agak muak ya. Misalkan mereka itu membuat tongkat yang diberikan kepada setiap raja, bahkan Prince Charles yang kelakuannya kawin cerai dan selingkuh begitu, itu saja pada saat dia masih muda dia diberikan mahkota khusus, dan mereka membuat semacam tongkat ya yang besarnya itu sebesar Suci, dibuat dari emas. Suci pikir itu tongkatnya kan ada 10 biji, satu tongkat saja sudah bisa membiayai 10 panti asuhan. Tapi kemudian Suci berpikir, itu kan pikiran Suci yang orang Indonesia ya. Kalau misalkan Suci orang Inggris, mungkin Suci akan merasa bangga berasal dari suatu negara yang memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar, suatu negara yang tidak pernah dijajah. Indonesia kan pernah dijajah sama Belanda gitu. Jadi kalau kalian datang ke Tower of London, take your time, langsung berangkat ke Crown Jewels, dan kalian bisa lihat di belakang Suci ini sudah disediakan banyak tempat untuk antri menonton Crown Jewels. Itu mungkin pada saat musim panas ya, tapi pada saat Suci datang sekarang kan itu spring, agak-agak kosong dan santai Suci menontonnya. Oke, yuk kita lanjutkan lihat Tower Hill ini. Meskipun banyak orang yang berpikir bahwa pakaian Royal Coronation atau permata mahkota adalah replika, tapi pakaian ini telah dikunci di Menara London sejak tahun 1600-an. Mahkota, jubah, dan perhiasan adalah diantaranya memorabilia yang berada di dalam menara. Ketika raja atau ratu baru dimahkotai, barang-barang tersebut dijaga dengan hati-hati dan dikirim ke biara Westminster untuk penobatan. Diperkirakan lebih dari 30 juta orang telah mengunjungi menara London untuk melihat permata mahkota, menjadikannya salah satu objek yang paling banyak dilihat di Inggris. Mahkota ini mengandung 23.578 batu permata, menawarkan lebih dari 20.000 batu berkilau. Harga resmi permata mahkota adalah 0. Itu benar, mereka tidak pernah dinilai dan mereka juga tidak diasuransikan. Secara mengejutkan, meskipun perkiraan melaporkan bahwa harganya sekitar 2-4 miliar pound. Saat ini Suci sedang berada di Tower of London. Exhibition yang di belakang Suci ini sangat-sangat menarik ya. Bercerita tentang Wellington, Major of Tower of London ya, sudah lama. Tapi exhibition ini sangat-sangat menarik untuk dilihat. Kalau kalian datang ke sini ya, duduk manis dan nonton exhibition bercerita tentang Major Tower of London, Wellington, sangat-sangat menarik sekali. Yuk, ya. Menara ini dikatakan banyak hantunya. Banyak wajah terkenal yang dikatakan menghantui dinding menara, dan ada juga yang mengerikan. Bahkan ada beruang yang dikatakan muncul menakut-nakuti pengunjung sampai mati. Menara London adalah kebun binatang pertama di London. Burung gagak bukan satu-satunya hewan yang senang tinggal di Menara London. Antara tahun 1200 hingga 1835, menara adalah rumah bagi hewan liar dan hewan eksotis, dan sebagian besar diberikan sebagai hadiah kerajaan kepada raja dan ratu yang memerintah. Semua dimulai pada tahun 1235 ketika Henry III
dikaruniai 3 macam tutul. Dia memutuskan untuk memulai kebun binatang. Seekor beruang kutub diperoleh pada tahun 1252 dan kemudian seekor gajah Afrika bergabung pada tahun 1255. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar halaman, Anda akan melihat patung singa dan hewan lainnya di menara. Members of the Crow family. It is said they were here nesting in the trees way before the Tower of London was even built. Now, superstition or legend decrees if the ravens ever leave the Tower of London, the White Tower behind you would crumble to dust. The monarchy would cease to exist, and I would be without a job. So to ensure none of those three things happen, we maintain an establishment of 6 ravens here at the Tower of London at all times. In fact, by Her Majesty's royal decree, the ravens are just as important as the crown jewels, but they are certainly not more important than the beekeepers. Now, one of my colleagues is known as the Raven Master. That's quite a cool title, Lisa, isn't it? Now, he's responsible for feeding these ravens. They get fed on 2 daily rations of fresh meat. Their favourite treats include boiled eggs and oatmeal biscuits, which are soaked in children's blood. Get Happy Meal out here. Now, you all stood on Tower Green, the village green of the Tower of London. But unlike most village greens, ours is unique. You may have a bowling lawn, a tennis court, even a cricket pavilion. Whereas we have our very own private community of anybody in the City of London, because he works right next door in the Queen's Royal Chapel, 1 day a week. Easiest job in the tower. Further to your right, this grand building is the newest building within the complex, built in 1845, and it was built to house 1,000 soldiers of the Tower garrison. It has now become the home to the crown jewels and royal regalia. They've been stored in its lower part since 1967, but the crown jewels have been kept in the Tower of London since the year 1303. Seorang buron yang pernah menggunakan tinta tak terlihat untuk melarikan diri dari Menara London. Salah satu fakta yang menarik tentang Menara London adalah kasus John Gerrard yang ditangkap pada tahun 1594. Kejahatannya adalah karena dia seorang pendeta Katolik di negara Protestan. Tidak hanya dia dipenjara, tapi dia juga mengalami banyak penyiksaan yang tidak manusiawi selama hukuman. Dan dia membuat rencana untuk melarikan diri dari menara. Sebagian dari rencana pelarian, Gerrard menggunakan jus jeruk sebagai tinta tak terlihat untuk menulis pesan rahasia kepada mereka yang akan membantunya buron. Akhirnya dia berhasil turun dari sisi Menara London dan berhasil mencapai Uxbridge, di mana dia melanjutkan tugas menjadi pendeta. Burung gagak yang tinggal di Menara London terkenal sebagai penjaga menara. Kami menganggap mereka selalu siap beraksi bergaya Avenger. Mereka berada di South Lawn dan kepribadian mereka yang menyenangkan dapat terlihat saat Anda mengunjungi menara. Cobalah untuk menemukan burung gagak ini saat Anda berkunjung. Burung gagak saat ini bahkan telah diberi nama yang menggemaskan: Jubilee, Harris, Grip, Rocky, Erin, Poppy, dan Georgie. Charles kedua secara luas diyakini sebagai royal pertama yang bersikeras bahwa gagak harus tinggal. Jika menara pernah ditinggalkan oleh burung gagak penghuninya, dikatakan bahwa kerajaan dan Menara London akan jatuh. Oke, baru
saja kita selesai jalan-jalan ke Tower of London. Oke, kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ciao ciao.